Jadi setelah kita sudah membuat skala prioritas, kita atur waktunya, mana yang harus paling utamakan gitu ya, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Itu juga penting karena nanti berefeknya yaitu tadi bisa jadi life-nya nggak balance gara-gara ternyata orangnya nggak punya skala prioritas. Jadi kalau memang udah di luar jam kerja, ya udahlah pulang, nggak usah di kantor lama-lama. Terus tapi emang kalau ada pekerjaan yang emang sifatnya urgent, ya mau nggak mau. Kan kita maunya tuh kerjaan beres, kesehatan juga tetap stabil, tetap sehat. Ya jadi penting sih buat semuanya, buat Sobat Riu nih, harus yang namanya self-care. Gara-gara tadi diomongin sama Mas Angga ada AC walking sama ada Riuner, jadi nggak tahan pengen spill sebenarnya. Wah. Nggak kalau di Ini baru di sini ya di spill-nya ya? Iya, Gimana belum baru. ya? Wah, eksklusif. Eksklusif. Halo semuanya, kembali lagi di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Halo semuanya, nama aku Melati yang akan menjadi host pada hari ini. Nah teman-teman, kita udah kedatangan 3 tamu spesial nih dari PT Reasuransi Indonesia Utama Persero. Ada juga dari anak usaha kita, PT Indonesia Re Group, yaitu dari PT Reasuransi Syariah Indonesia dan juga PT Asuransi AC Indonesia, teman-teman. Nah, kita langsung kenalan aja kali ya teman-teman dengan 3 tamu spesial kita. Boleh dari Mas Nizar mungkin? Oke, terima kasih Mel. Halo, perkenalkan nama saya Nizar. Saya dari Human Capital Department PT Reasuransi Indonesia Utama Persero dan sudah kurang lebih kerja di Indonesia Re itu sejak 2017. Oke, halo Mas Nizar. Kita lanjut ke Mas Abi. Terima kasih Mel. Halo, assalamualaikum. Saya dengan Abi Karami dari PT Reasuransi Syariah Indonesia di Departemen SDM dan Umum dan sudah bergabung di Reindo Syariah itu sejak tahun 2017. Terima kasih. Terima kasih Mas Abi. Kita lanjut ke Mas Angga. Halo Mbak Mel, salam kenal. Saya dengan Angga Putra Bulujut. Saya dari Akuntansi Utang Piutang Departemen dan saya dari PT Asuransi AC Indonesia. Oke, terima kasih Mas Angga. Ini kayak kita kaku-kaku banget nih, kita boleh kali agak lepas dikit kali ya teman-teman nih ya Mas. Karena kita hari ini akan membahas mengenai work-life balance. Kan kayaknya work-life balance ini banyak banget diomongin sama Gen Z ya. Mungkin kakak-kakak di sini udah milenials ya Kak? Z juga. Oh Z juga. Z coret. Oke, Z coret jadi. Boomer saya sih. Pasti relate dong sama namanya work-life balance dan kata-kata Gen Z lainnya. Aku izin bawain pakai kata Gen Z boleh kali ya? Boleh. Kita mau bahas work-life balance nih kakak-kakak, karena kan anak-anak Gen Z bilang kan kalau kita butuh banget namanya work-life balance, karena kalau kita nggak punya itu kita bisa stres, nanti kalau stres GERD, kalau GERD masuk rumah sakit nggak bisa kerja. Duh capek banget gak sih kalau kayak gitu. Makanya kita mau bahas nih keseharian kakak-kakak menjadi karyawan dari Indonesia Re Group nih, gimana nih work-life balance-nya, mungkin gimana tips and trick-nya atau budaya kerja, kita akan bahas pada episode kali ini ya di Rein Podcast ini. Nah sekarang aku punya beberapa pertanyaan nih buat kakak-kakak yang kece-kece ini. Nah kira-kira mau mulai dari siapa dulu nih yang akan menjawab pertanyaan aku? Oh, saya dulu. Oke, boleh, siap. Oke, dari Mas Nizar nih, Mas Nizar. Kan work-life balance ini sangat erat nih kaitannya dengan self-care kita kan ya. Nah, menurut Mas Nizar tuh seberapa penting sih self-care ini dalam kaitannya work-life balance kita ini? Oke, jadi kalau ngomongin self-care tuh pasti penting banget ya, karena siapa lagi sih yang care sama diri kita kalau bukan diri kita sendiri gitu kan. Karena yang paling tahu tentang diri kita ya diri kita gitu ya. Nah, self-care itu sendiri adalah kalau menurut saya, definisi saya, kita tahu dan kita peduli gitu ya dengan diri kita sendiri sehingga kita tahu kebutuhan dan batasan. Sehingga misalnya paling gampangnya kalau kita lagi kerja gitu ya, terus kita tahu kapan kita harus istirahat supaya kita kayak Mel tadi bilang gitu, supaya kita nggak GERD, kita nggak stres gitu kan. Jadi kita tahu batasannya dan kita mengenali dan kita mencari cara gitu ya supaya kita bisa tidak stres gitu ya. Itu mungkin salah satu versi self care menurut saya. Kurang lebih itu penting banget gitu. Stress management ya Mas Nizar ya. Wah keren banget, ini benar-benar hasil kita terbaik nih ya. Oke Mas Nizar, makasih. Dari Mas Abi gimana nih Mas Abi? Oke, self care penting banget lah karena kita kan udah kerja terus banyak aktivitas lain. Kayaknya kalau kita nggak peduli sama diri kita sendiri, yang ada bukannya kerja untuk hidup tapi kerja untuk stres sih. Kayak berat ya.
Kalau buat aku sih self care itu selain peduli sama diri sendiri ya, bener-bener tahu mana batasan, mana kapan kita harus berhenti, dalam arti sih istirahat, terus kapan kita harus gasnya terus. Cuman kita juga harus inget, kadang diri kita juga kondisinya beda-beda nih. Ada yang momen kita lagi, ayo deh gas terus mah. Cuman kadang ada yang kayak butuh banget asupan dari luar, butuh banget istirahat. Kadang self care itu bukan cuman soal kita berhenti ya istirahat ya, tapi kan perlu support juga sih dari orang-orang sekitar. Kalau aku itu. Family man banget nih kayaknya Mas Abi nih, cocok emang nih Mas Abi nih. Emang kelas. Oke, kita lanjut ke Mas Angga. Oke. Gimana Mas Angga? Self care, dari namanya aja self dan care ya, gabungan dua kata yang dalam bahasa Inggris. Self itu diri kita sendiri, care itu peduli. Jadi memang udah pasti kita harus peduli sama diri kita sendiri. Di dunia kerja yang kita hadapi sehari-hari, selain tekanan pekerjaan, mungkin juga ada overtime, kemudian tiba-tiba nih tugas dadakan yang di luar dari pekerjaan kita pada umumnya, itu kadang-kadang bikin kita tuh kayak overwhelmed gitu kan. Betul. Jadi tuh kita kayak pengen, aduh, gue harus ngerjain ini lagi, ini belum selesai. Nah, itu bisa jadi timbul yang namanya kita jadi tertekan, keseimbangan tubuh kita tuh jadinya tuh kayak nggak seimbang gitu, jadi nggak balance. Nah, makanya oleh karena itu kalau udah merasa kayak gitu, kita penting tuh yang namanya mengenali diri kita sendiri. Lebih simpelnya kita harus kenal diri kita sendiri sehingga kita tahu kondisi tubuh kita, sehatnya seperti apa, baiknya seperti apa. Simpelnya jangan sampai kita nanti tipes lah, kan biasa kan Tipes GERD. Jadi kan kita maunya tuh kerjaan beres, kesehatan juga tetap stabil, tetap sehat ya. Jadi penting sih buat semuanya, buat sobat Rio nih, harus yang namanya self care gitu sih. Bener banget, wah keren banget Mas Angga. Ya kalau kata anak Gen Z katanya burnout ya berarti ya. Abis burnout tipes GERD masuk rumah sakit. Aduh capek banget emang kayak gitu. Nah tadi kan kita udah nyerempet tuh tentang keseimbangan. Sebenarnya kalau kita ngomong work life balance, sebenarnya balance orang tuh kan beda-beda ya. Bener kata tadi Mas Angga. Tapi gimana sih menurut kakak-kakak ini untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari? Itu gimana? Kalau menurut Mas Izar gimana Mas? Nah, gimana caranya Mel? Tadi bener banget. Kalau pertama kita sudah setuju ya bahwa self care itu penting banget. Kita tahu kapan kita peduli sama diri kita tahu kapan batasan kita, dan kita tahu kebutuhan diri kita itu apa. Setelah itu kita juga harus, ini juga saya masih belajar sebenarnya, supaya kita punya work life balance. Itu sebenarnya ini sangat teoritis, tapi ini benar gitu ya, bahwa yang pertama tuh kita benar harus buat yang namanya skala prioritas gitu ya. Nanti ujungnya kita supaya kita tahu gitu kita kapan mau mengerjakan sesuatu, dan juga kapan kita bisa beristirahat atau kita menyisipkan istirahat atau apa istilahnya tuh. Kalau anak zaman sekarang tuh healing ya. Healing. Kita masukin tuh ke dalam jadwal-jadwal atau skala prioritas kita, supaya itu juga part of prioritas gitu di dalam proses work life balance gitu. Nah, selain skala prioritas, kita juga harus penting time management. Jadi setelah kita sudah membuat skala prioritas, kita atur waktunya, mana yang harus paling utamakan gitu ya, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Itu juga penting karena nanti berefeknya yaitu tadi bisa jadi life-nya nggak balance gara-gara ternyata orangnya nggak punya skala prioritas, time management, dan yang ketiga itu adalah disiplin. Jadi kita udah membuat itu semua harus kita jalanin, dan kita harus bukan istilahnya stick ya, tapi kita punya panduan lah supaya kita nanti ke depannya life-nya bisa balance. Dalam artian sebenarnya balance-nya itu kita bisa create loh dengan cara tadi itu, 3 step itu. Jadi skala prioritas, time management, dan disiplin. Bener banget Mas Izar, keren banget ya. Emang balik ke diri sendiri masing-masing kali ya Mas. Kayak belum tentu orang yang udah skala prioritasnya bagus tapi time managementnya jelek kan pasti nggak, karena nggak disiplin ya of course. Jadi nggak bakal bisa tuh membentuk work life balance dengan baik. Oke, keren banget ya emang Mas Izar. Mas Izar serius banget sih Mas. Iya sih kayaknya. Terlalu serius ya. Sorry. Emang berarti nih takut kelupaan gitu apa kan? Nggak apa, emang keren banget. Emang tadi udah dijelaskan sama Mas Izar. Tapi mungkin dari Mas Abi gimana? Mungkin agak yang lebih nggak serius gimana nih Mas? Oke, apa tadi temanya? Gimana mencapai work life balance itu? Iya, bagaimana caranya menyeimbangkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi nih Mas, untuk membentuk keseimbangan di antara dua itu. Nah, kalau memang sih kita ngomongin kan kalau kerja ya kita punya tanggung jawab ya, atau dengan kata lain kita kan udah mengemban amanah nih
ya udah kita harus fokus ke situ dulu. Cuman kalau aku secara pribadi aku paling seneng tuh cari, kalau tadi Mas Nizar bilang disiplin, terus time management sama skala prioritas. Nah, kalau aku paling seneng tuh 3 hal itu oke. Cuman biasanya aku suka mengerjakan sesuatu dalam satu waktu tapi 2 hal yang bisa dikombinasiin, multitasking. Cuman jujur sih kalau buat pekerjaan kayak agak susah deh. Suka ngeblank kalau disuruh multitasking. Cuman ada nih kayak work life balance-nya udah kerja capek tapi harus jaga kesehatan, tapi harus nambah literasi, nambah pengetahuan nih. Biasanya sambil pulang kantor naik sepeda dengerin apa, tapi ya itu agak bahaya ya kayaknya ya. Enggak sih, sebenarnya jalan kaki dengerin podcast, terus ya sambil olahraga dapet tapi dapat informasi baru. Karena aku tahu nih, kebayang kayak waktu kan kita cuma 24 jam ya, tapi kalau semuanya bener-bener aku kayak agak susah deh Mas Nizar kalau bikin skala prioritas. Susah ya? Gak semua orang, bener, berarti gak semua orang bisa ya? Jadi bener-bener, udah ayo kita lakukan semua ini bersamaan. Kalau aku gitu. Jadi tiap orang beda-beda sebenarnya ya, tergantung balik lagi ke personal ya. Aku lebih suka melakukan sesuatu yang emang bisa bersamaan. Jadi biar nggak harus cari waktu-waktu lain. Yang paling aku nggak bisa sampai sekarang sih, gimana caranya kerja sambil tidur? Kayak aku masih nggak bisa. Saya juga nggak bisa Mas, itu tolong ajarin dong. Bisanya kerjanya kebawa mimpi ya Mas? Tapi nggak selesai, hanya cuma mimpi. Oke, terima kasih Mas Abi. Wah, sangat emang sesuai dengan kepribadian ya penjawabannya masing-masing ya. Kita lanjut nih ke Mas Angga yang paling balance nih antara 2 narasumber kita yang lainnya ini. Gimana Mas? Oke, emang ya setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya untuk menjaga itu semua. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai cara kita masing-masing untuk menjaga keseimbangan itu. Sekarang kan ini kita karena tamu-tamu kita ini dari 3 company yang berbeda-beda nih, pastinya punya budaya masing-masing dong dari 3 company ini. Mungkin bisa dijelasin nih budaya kerja dari masing-masing company ini tuh gimana sih? Mungkin dari Indonesia gimana, dari RSI gimana, dan juga dari ASI gimana? Mungkin dari Mas Nizar boleh? Iya, jadi kalau di Indonesia Regroup khususnya, karena kita memang ada mandat ya, bukan mandat ya, sebenarnya ini arahan dari Kementerian BUMN langsung bahwa Kementerian sudah mencanangkan satu value namanya akhlak, kepanjangannya adalah A. Amanah. K. Kompeten. H. Harmonis. L. Loyal. Adaptif dan kolaboratif. Akhlak BUMN. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk melihat gimana sih budaya di suatu perusahaan ya, memang kalau untuk BUMN saya yakin semuanya kurang lebih sama ya, yaitu kita menerapkan budaya akhlak gitu. Tapi memang biasanya di setiap perusahaan juga punya ada 1-2 ciri khas lah ya, mungkin bahkan sesama grup pun bisa ada perbedaan gitu ya, Indonesia Re, ASI dan RSI. Nah, kalau di Indonesia Re, budaya akhlak itu insya Allah sudah diterapkan ya, sudah terlaksana begitu ya, sudah terimplementasi. Tapi ada juga nih kalau yang boleh saya lihat sedikit bahwa budaya itu ada hubungannya sebenarnya dengan generasi. Tadi kan kalau di awal Mel udah bilang tuh setiap generasi itu punya tipikal ya. Kalau generasi X seperti apa, generasi Y seperti apa, Z juga seperti apa. Nah, ya betul kan, kamu apa Z? Nah, kalau untuk di kita, tadi saya sedikit juga nyontek sih, karena di Indonesia Re itu 50% lebih itu adalah generasi X ya, dan sisanya itu adalah milenial. Aduh, salah lagi nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. 50% lebih itu generasi milenial, terus sisanya adalah X, dan sekarang sudah mulai masuk generasi Z, generasinya Mel ya. Nah, artinya secara budaya mereka membawa value yang berbeda-beda. Nah, yang saya lihat di Indonesia Re, kita alhamdulillahnya masih sangat bisa mengakomodir generasi-generasi itu. Jadi ya, artinya adalah yang tua itu bisa sangat menghargai yang muda juga bisa sangat menghormati yang tua. Jadi secara budaya saya bisa bisa kasih info bahwa di Indonesia Re itu enak banget gitu, kekeluargaannya kerasa, tapi profesionalnya juga ada gitu. Jadi harmonis, balance itu juga insya Allah di Indonesia Re seperti itu. Oke, Mas Nizar, makasih banget ya udah ngejelasin budaya kerja di Indonesia Re. Kita boleh ke Mas Angga, boleh move on kan nih Mas Abi? Boleh kan Mas Abi? Oke. Oke Mas Angga, silakan. Jadi kalau di AC itu sama seperti yang tadi Mas Nizar bilang, budaya akhlak itu di kami juga sudah berjalan, alhamdulillah gitu. Tapi yang benar-benar budaya yang dirasakan di AC itu adalah yang kolaboratif sih.
Karena saya itu kan di bagian akuntansi utang piutang, di mana memang berhubungan juga dari bagian kami berhubungan dengan tim-tim yang lain, ada kantor cabang, kemudian juga ada bagian klaim, bagian teknik gitu. Kadang-kadang kami juga butuh teman-teman dari bagian umum, bagian sekretaris perusahaan. Jadi itu yang saya rasakan selama saya bergabung di ACI. Rasa budaya kolaboratif itu benar-benar amat sangat terasa gitu sih Mbak Mel. Jadi yang pasti setiap bagian kan punya goalnya masing-masing untuk mencapai tujuan perusahaan bersama. Dan tentunya di tempat saya itu bagian utang piutang juga memiliki goal tersebut. Yang pasti nggak bisa jalan sendiri, butuh tadi bagian-bagian yang lain agar tujuan itu tercapai. Nah, oleh karena itu kolaboratif yang kita bangun sejauh yang saya rasakan di ACI itu berasa. Jadi benar-benar budaya yang berasa di ACI itu adalah kolaboratif. Namun tidak terlepas dari budaya yang lain juga tentunya itu. Keren banget Mas Angga, berarti emang ya di setiap perusahaan mostly teman-teman kita juga membantu kita untuk mencapai work life balance kita gak sih? Nah kita ngomong-ngomong perusahaan nih, kira-kira dari perusahaan teman-teman nih gimana sih cara perusahaan untuk mendukung work life balance yang ada? Apakah ada misal kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh perusahaannya masing-masing? Kayak Indore kan banyak banget nih kayaknya aktivitasnya, RSI juga ada banyak banget dan juga ACI juga ada banyak banget, tapi teman-teman kita belum tahu nih ada kegiatannya tuh apa aja sih? Kira-kira boleh diceritain gak nih? Gantian nggak? Aku dulu. Oh, boleh. Aku jujur aja ya. Kayaknya RSI paling dikit deh. Karena orangnya juga lebih dikit daripada Indonesia sama ACI ya. Yang kalau di RSI ini kami punya, kalau dari perusahaan ada Baporsi sama Babin Rohis. Kurang nih kayaknya nggak sebanyak di Indonesia sama ACI ya. Nah kalau di Baporsi itu kalau di kami ya untuk menjaga work life balance dari sisi rohani. Babin Rohis ada kegiatan tiap Jumat tuh di Indo Syariah ngaji. Luar biasa kan? Ngaji Jumat pagi. Jumat ya? Nanti saya kesana ya. Boleh. Boleh. Tapi belajar tahsin Mas, siap nggak? Siap dong, insya Allah. Tenang, tapi di sini metodenya alhamdulillah ustadznya baik. Kalau salah baca nggak dipukul. Malah dikoreksi. Itu ngaji. Terus kita memang sekarang lagi fokusnya ke benerin bacaannya teman-teman. Jadi baca Qurannya biar cara pengucapan hurufnya bener, terus panjang pendeknya bener, tajwidnya bener deh. Terus yang kedua di Baporsi. Sama sih kayak sama Indonesia sebenarnya terinspirasi juga dari Indonesia nih. Saat ini yang lagi sering banget di RSI golf. Sama sisanya budaya yang tadi ya kalau emang udah malam ya udah pulang aja, nggak usah lama-lama di kantor. Kalau mau ketemu kan malam bisa ketemu keluarga. Betul. Bisa sebagian mungkin ada yang kuliah. Nanti kami tuh ada yang kuliah juga kan. Jadi di support aja udah sekarang kuliah lagi. Ngapain lama-lama di kantor kan. Itu kalau dari RSI. Oke, nih sekarang mau siapa dulu nih? Mas Nizar atau Mas Angga dulu nih? Mas Angga boleh. Boleh. Berarti support perusahaan kan untuk Betul. keseimbangan work life balance itu ya? Betul. Alhamdulillah ada di ACI. Jadi tuh teman-teman pegawai-pegawai ACI itu disediakan yang namanya fasilitas main futsal bareng gitu pas setelah kerja. Kemudian juga kita juga ada yang tadi seperti Abi sampaikan, kita ada pengajian bareng juga setiap Jumat pagi. Selain itu bagi yang cewek-cewek ini pasti kan juga mau kegiatan, ada Zumba kayak gitu. Jadi perusahaan itu care dan perusahaan itu menyadari bahwa harus ada kegiatan di luar dari pekerjaan supaya teman-teman yang pegawai-pegawainya itu atau pegawai-pegawai ACI itu kan sehat dan juga dari sisi mentalnya itu tetap stabil gitu, nggak kerja terus. Jadi salah satu yang disupport oleh perusahaan adalah fasilitas yang seperti yang tadi saya sebutkan, Mbak Mel. Wah keren banget nih, pas banget kayak Mas Angga kan atlet futsal nih ya kan. Kalau rilis stresnya, katanya emang olahraga tuh emang rilis stres sih. Jadi kayaknya emang langkah yang diambil oleh perusahaan-perusahaan tuh udah tepat banget ya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga gitu. Oke, nih dari Mas Nizar nih, gimana nih Mas Nizar? Sama sih kurang lebih tadi Mas Abi dan Mas Angga juga sudah jelasin ya. Jenis kegiatannya kurang lebih sama. Kalau di Indonesia itu kita punya benar Baporsi, kita juga punya Babin Rohis. Cuman agak beda, kita punya Jelita sama BUMN Muda. Kalau Babin Rohis itu sama mungkin kegiatan-kegiatan agama. Biasanya kalau ada kita memperingati kegiatan-kegiatan agama tertentu, kita akan ada acara ya, misalnya pengajian atau ada ceramah dan lain-lain.
Terus kalau untuk Baporsi berhubungan dengan olahraga tentunya ya, bulu tangkis, futsal, e-sport gitu ya. Dan juga selain itu kita juga aktif terlibat atau mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh asosiasi kayak AJI, AUI. Itu perusahaan sangat support banget gitu. Jadi setiap mau ada lomba, ayo kirim kirim atlet-atletnya ke sana gitu ya. Terlepas mau menang kalah ya, yang penting kita berpartisipasi gitu. Dan juga ada BUMN Cup itu juga ada gitu. Jadi salah satu programnya perusahaan adalah Baporsi tadi. Terus juga ada BUMN Muda itu biasanya itu adalah lebih ke wadah ya untuk muda-mudi. Muda-mudi itu bahasa jadul nggak sih? Kayaknya bahasa jadul yang masih nongkrong di Blok M ya. Kalau bahasa sekarang apa? Kaula muda sih kalau Kaula muda. Oke. Itu biasanya mereka kalau punya aspirasi gitu ya mau buat kegiatan, tapi biasanya memang kerjasamanya nanti akan dengan Baporsi dan juga Babin Rohis ya, terkait kegiatan-kegiatan kepemudaan, misalnya sharing session atau misalnya mau ada kegiatan ekstrakurikuler kayak kemarin terakhir itu membuat keramik ya, walaupun itu juga banyak diinisiasi 100% oleh Jelita, tapi kurang lebih kegiatan yang nanti kedepannya BUMN Muda akan inisiasi kurang lebih seperti itu. Dan juga, kenapa? seru banget ya. Coba deh aku kebayangin ya kayak misalnya tadi BUMN Muda ya, BUMN itu Muda. bener-bener inisiasi kegiatan dari dia. Betul. Berarti nggak mesti melulu kantor ya, misalnya kadang kan ada kantor pengen ada kegiatan ini malah enggak ya, malah jadi dari Iya, dari yang muda nanti diupdate tetap harus izin dari kantor lah ya, tapi paling nggak gitu. kan difasilitasin buat mereka ngasih usul sendiri ya. Betul. Wow, Dan menarik juga ya. salah satu kegiatan itu kayak misalnya sharing session dengan BUMN lain gitu ya. Karena sebenarnya ini root-nya adalah dari BUMN mudanya kementerian. Jadi kementerian punya BUMN muda dan itu di setiap perusahaan BUMN harus ada juga. Kurang lebih begitu. Wow. Dan yang terakhir Jelita itu memang kegiatan buat wanita-wanita Indonesia Re gitu. Kemarin terakhir buat keramik ya. Terus biasanya sebelum-sebelumnya itu ada membatik, bener nggak sih? Nah itu juga salah satu bentuk dukungan perusahaan untuk work-life balance tadi, kegiatan ekstrakurikuler di luar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Satu lagi, kita juga alhamdulillah perusahaannya atau manajemen mensupport dari fasilitas secara infrastruktur ya, ada ruang gym, ada ruang. Ada Mas. Boleh kesini kalau mau main kesini. Kita ruang gymnya kebetulan karena kita gedung sendiri, RSI juga gedung sendiri ya, jadi bisa bebas untuk merenov atau mau gimana ya, menyediakan. Kita ada ruang gym, ruang band, ruang karaoke, itu jadi satu. Terus juga di belakang itu ada lapangan basket, volley, tenis meja. Cuman memang kita ada beberapa keterbatasan yang memang biasanya kita harus pakai pihak luar untuk support kayak futsal atau tenis gitu. Tapi aku emang ngerasain banget sih teman-teman kayak Indonesia Re Group ini tuh sangat support untuk karyawan-karyawannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kayak lomba, kayak misal ada asosiasi-asosiasi yang ngadain lomba tuh kita disupport banget, full support lah ibaratnya. Karena kan kita atlet-atletnya juga kan ya, mostly ya kan. Ngelatih atlet apa? Aku atlet Zumba. Tapi Cocok. kalau Zumba sering ya di Indonesia Re? Sering dong, Iya. ada tiap Rutin. Ya. Sering. Mas. Ayo gimana? Oh Kita bukan, undang, kita kalau undang. aku sih nanti mau bilang, pas pulang balik ke perusahaan bilang, teman-teman yang perempuan, wanita, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak yang mau Zumba, yuk kita mulai yuk. Maka keluarga kita yang lain udah nih, kita belum ya, gitu. Boleh banget langsung diinisiasi Mas. Tapi cowok-cowok juga boleh Zumba kok. Di Indonesia ini banyak kok yang ikut cowok-cowok Zumba Body Combat juga. Oke, tadi kita udah bahas kegiatan-kegiatannya aja nih. Tadi pastinya kan seru-seru nih, kita excited banget nih sama itu kan berarti masuk ke hobi kita masing-masing ya. Perusahaan tuh udah nyediain apa-apa aja yang karyawan mau ikutin, tapi tergantung kita mau ikutnya apa. Nah, tapi kan dari sekian banyaknya pilihan itu tuh kita ngatur waktunya tuh gimana sih untuk menyalurkan hobi kita dengan pekerjaan kita yang pastinya kan kadang-kadang kita mau ikutan apa tapi bos kita bilang masih ada kerjaan nih. Nah, itu tuh gimana sih cara mengantisipasinya itu dan memanajemen hal itu? Mungkin bisa dari Kak Nizar? Sebenarnya udah jelasin di awal ya Mel. Tadi juga alhamdulillah itu juga tercermin dari budaya-budaya. Balik lagi ke budaya ya. Kalau tadi kan Mas Abi menjelaskan bahwa kalau di RSI itu boleh loh di luar jam kerja kontak, tapi paling nggak ngabarin gitu ya Mas Abi ya, dan sangat suportif banget gitu ya timnya. Begitu juga Mas Angga, kolaboratif sekali. Begitu juga di Indonesia Re Harmonis. Jadi sebenarnya itu ya saling sama gitu ya kurang lebih. Dan
karena hal itu, karena value atau budaya yang ada di perusahaan itu membuat karyawan-karyawannya itu lebih lebih mudah untuk menjalankan work-life balance karena mereka nggak perlu takut walaupun betul ada profesional misalnya di luar jam kerja dia harus tetap merespon atau mungkin bahkan kerja tapi karena perusahaan atau leader-leadernya juga sangat mengerti harmonis karena value itu tadi jadi tetap walaupun ada lembur menyenangkan gimana sih bener gak sih Wah? Iya. Ini bener gak sih ini bener ya jadi kalaupun lembur ya karena atasannya juga tidak terlalu force atau memforsir ya istilahnya tapi dan bawahannya juga sangat profesional gitu ya jadi enak hubungannya jadi work life balance-nya jalan di situ caranya karena memang base-nya tadi dari value-nya sudah terbentuk sehingga work life balance-nya jalan itu sih. Bener banget sih, kayak contohnya mungkin kalau lembur bareng kita pesan makan bareng kali ya Mas. Habis itu kita lari bareng deh. Lari ya? Masih ada nggak sih di Indonesia? Kayak dulu ada deh. Masih reuners. Aku kemarin reuners loh di Jogja. Itu juga disupport Super kantor, thanks Indonesia Re. Jogja Marathon ya? Jogja Marathon. Iya. Kalau AC sekarang AC walking kita ada. Ih kapan tuh? Undang dong. Jadi kalau AC walking itu setiap jam 5 sampai setengah 6 sore udah mendekati akhir jam kerja. Kita tuh jalan tuh. Tapi memang komunitas AC walking ini belum yang sifatnya mungkin kayak yang tadi ya, yang runners itu. Kita masih beberapa kelompok atau teman-teman yang sadar banget akan namanya kesehatan. Jadi kan kalau menurut kita tuh jalan itu selain lari juga membakar kalori nih yang ada di tubuh kita. Jadi kita tuh patokannya berapa langkah gitu. Ada minimal banget itu kita 5.000. Dan syukur alhamdulillah udah didengar nih oleh salah satu direksi kita bahwa kita udah ada AC walking sehingga mungkin nanti kedepannya akan diresmikan secara bentuk kegiatan karena kan kalau walking itu ya dari sisi efisiensi biaya juga nggak terlalu besar kemudian dari sisi lemak atau kalori yang terbakar banyak loh justru jalan. Alhamdulillah. Jadi ya bagus sih kalau menurut kami gitu sebagai tim dari AC Walking itu Mbak. Terus abis itu AC Walking Abis jalan tuh kan? Iya, Abis itu jalan. makan nasi uduk bareng-bareng. Kita kalau udah selesai kayak gitu balik ke kantor dulu, terus abis itu pemanasan atau istirahat sebentar, baru abis itu sholat maghrib. Kirain ditutup sama makan malam lagi. Enggak sih kalau makan malam. Keren banget. Nah tadi dari Mas Angga udah, dari Mas Nizar udah, dari Mas Abi nih. Apa Mas Abi nih? Apanya ya? Tadi kan aku udah nanya nih, gimana nih cara kita untuk bisa menyeimbangkan nih hobi-hobi kita kan yang udah disupport sama perusahaan tadi sama tuntutan pekerjaan yang ada nih. Nah gimana tuh kalau dari Mas Abi? Soal pekerjaan ya pasti kan pertamanya selesaikan dulu nih yang memang harus selesai ya. Nah kalau udah beres, baru deh tuh kalau tadi di AC ada apa ya? AC Walking namanya ya. Iya. Di Indonesia Reuners. Di kami sih belum. Sempet udah kami tuh ada lari, apalagi kan di deket tempat kami sekarang, kantor kami di Rawamangun itu ada velodrome kan. Pernah tuh pokoknya teman-teman yang udah selesai kerja, terus kayak masih pengen olahraga dulu nih, ya udah ke velodrome bareng-bareng lari. Cuman emang belum resmi kayak Reuners. Mungkin masih kayak AC Walking tadi ya. Itu terus kalau dari aku biasanya karena tadi aku di All The State paling seneng gabungin beberapa aktivitas sekaligus. Biasanya sih ya sambil kalau di kantor kadang tuh kalau emang lagi kan kita nggak melulu kerja ya 8 jam ada waktu istirahatnya juga kan. Pas lagi istirahat lagi agak-agak mungkin belum makan masih bisa, nah itu olahraga ringan lah di kantor, gunain beberapa ruang yang emang disediain di kantor kayak workout kecil aja. Cuman ya tentu abis itu kalau emang keringetan ya mandi dulu lah ya, jangan basah-basah terus kerja lagi. Terus kalau misalnya gara-gara tadi diomongin sama Mas Angga ada AC Walking sama ada Reuners, jadi nggak tahan pengen spill sebenarnya. Wah. Nggak kalau di Ini baru di sini ya di spillnya ya? Iya, Dimana-mana belum baru. ya? Wah, eksklusif. Bahkan teman-teman kantor kayak belum tahu deh. Jadi rencananya kami ini sekarang lagi diminta buat bikin program. Bener sih kata Mas Angga tadi, jalan tuh juga salah satu aktivitas yang ngebakar kalori kan. Nah, kami lagi diminta bikin program gimana caranya teman-teman yang
activity-nya kan kalau kita ya di kantor majority sedentary ya, yang cuma duduk gitu kan. Nah, ini gimana caranya tetap bisa aktif? Salah satunya pakai campaign jalan tadi, RSI. Aku belum bisa kasih namanya, Deng. Jadi kita kita ada momen jalan, akan kita buat campaign, kita individual, divisi, itu masing-masing harus melakukan aktivitas tadi ya, jalan kaki, nanti dihitung per period berapa, siapa yang paling banyak, divisi mana paling banyak, pasti ada rewardnya dong kalau kayak gitu. Nah, kita lagi mikirin nih rewardnya apa, apakah makan siang bareng-bareng gitu kan, makan siang lo ya, bukan makan malam. Makan siang boleh, dong. makan siang boleh. Atau mungkin reward yang lain apa, tapi yang pasti sih nih kami lagi mikirin nih apa fasilitas apa yang bisa dikasih buat dukung itu. Kayaknya kan kalau itu kan tadi kalau Mas Angga bilang langkahnya dihitung ya 5.000 ya. Ya. Nah, kami lagi mikirin yang bisa ngitung langkah apa ya? Strava. Gadget. Kan Strava kan aplikasinya, tapi kan ngitungnya pakai gadget tadi kita masih Iya. bisa nggak ya kita ngasih Bisa gadgetnya lah difasilitasi gitu. gadget atau jam tangan ya. Digital, Itu. jam digital. Jam tangan digital bisa ngukur langkah setiap teman-teman. Bisa, Terus bisa. sama paling kita kita lagi rencana nih nambahin campaign buat pola hidup sehat kayak apa sih? Iya. Terus kalau dari sisi pribadi gimana caranya manfaatin atau ngejar work life balance itu? Kalau aku biasanya ya yang udah pernah aku lakukan tuh, di awal aku udah bilang suka melakukan 2 aktiviti dalam satu waktu. Nah, contoh kayak misalnya makan siang. Makan siang kan pernah lah ada momen di mana kita bareng sama teman-teman kita sambil ngobrolin macam-macam ya. Cuman kan pernah juga kita lagi pengen sendiri. Nah, kalau biasanya tuh lagi pengen sendiri, aku paling sambil dengerin podcast. Nah, pilih-pilih tuh podcast yang sekiranya bukan cuma buat hiburan aja, tapi bisa nambah pengetahuan lah apa. Contohnya kayak Rain Podcast. Bisa, Rain Podcast dong. Halo Sobat Rio. Itu, terus atau yang biasanya kalau aku ya paling sering, aku nyebutnya pokoknya waktu luangku nggak boleh dipakai buat santai atau tidur-tiduran doang. Jadi kalau emang kalau aku nggak tahu ya ini boleh dibilang privilege atau bukan ya, cuman aku bilang privilege lah karena secara tempat kerja sama rumah tuh nggak terlalu jauh dari dulu. Alhamdulillah nggak pernah lebih dari 10 kilo lah, 5 kilo kayaknya juga nggak nyampe. 5 kiloan deh paling. Nah, biasanya yang dulu aku pilih adalah, tapi teman-teman tolong percaya dulu ya, mungkin kalau ngeliat fisiknya sekarang nggak percaya. Kalau dulu tuh, percaya. dulu dari rumah, dari daerah Jakarta Timur lah pokoknya, itu kan dulu kantornya Reindo Syariah masih di Keramat. Itu caranya gimana ke kantornya? Lari. Jadi 2 aktivitas tuh, harus ke kantor, tapi pengen olahraga, ya udah gimana ke kantornya lari. Atau ke kantornya naik sepeda. Jadi ke kantornya dapet, olahraganya dapet. Nah, untungnya difasilitasi juga. Jadi kalau mau bersih-bersih, mau bilas ada tempatnya. Itu. Terus cuman kalau sekarang kayaknya nggak bisa deh. Karena kerjanya udah mulai pakai laptop, tiap hari bawa laptop kan kayaknya males ya lari-lari bawa cuk ada laptopnya di belakang. Iya. Itu sih biasanya. Jadi bener-bener aku harus cari pilihan kegiatan yang bener-bener bisa dipilih 2 kegiatan dalam satu waktu. Jadi nggak perlu aku mau ke kantor tapi nanti aku mau nge-gym. Ya, jadi nanti tuh. Ya udah gimana caranya aku mau ke kantor tapi aku bisa sambil olahraga. Itu salah satunya. Kalau buat aku itu. Keren banget nih Mas Abi, emang multitasker sejati ya Mas. Oke, kita move ke Mas Angga. Gimana nih Mas Angga? Tadi pertanyaan aku kan terkait gimana sih caranya kita menyeimbangkan hobi-hobi yang tentunya pastinya udah difasilitasi sama kantor tadi kan yang udah kita jelasin sebelumnya. Sama pekerjaan kita, gimana cara menyeimbanginnya? Kalau dari Mas Angga gimana? Cara menyeimbangkannya sih gampangnya kita pertama yang seperti Mas Nizar yang tadi disampaikan di awal, bikin skala prioritas. Biasanya jadwal hobi kita itu barengan sama jadwal kantor itu kita udah bisa tahu gitu. Misalkan rutin nih nanti setiap Selasa, nah ini AC ngadain futsal kan setiap hari Selasa. Jadi itu kita tuh saya tuh udah tahu gitu, oh nanti jadwal Selasa itu ada jadwal futsal, otomatis pekerjaan itu harus segera selesai sebelum jam futsal. Jam futsal itu kan jam 7. Jadi sudah dipastikan membuat skala prioritas pekerjaan itu yang mana hari Selasa itu ditentukan yang menjadi prioritas utama selesainya mana, itu yang pasti saya langsung kebut
Mbak Mel untuk segera selesai gitu. Artinya nanti ketika pas sudah mendekati waktu pulang, pas ditanya yang ini udah belum, karena kan malam ini harus dikirim ke manajemen misalnya atau ke direksi seperti itu. Jadi kita udah kasih sehingga hobi kita yang sudah ada jadwalnya itu nggak terganggu. Jadi salah satunya tuh seperti itu, kalau saya membuat skala prioritas dulu untuk menyelesaikan pekerjaan agar hobi saya itu juga jadinya nggak terganggu, jadi tetap terlaksana. Kayak gitu sih Mbak Mel. Oke, keren banget sih Mas Angga. Kalau aku juga mirip-mirip sama Mas Angga kali ya, kan kita juga banyak aktivitas. Aku juga anaknya agak antusias nih Mas, mau ikut yang ini. Aku pengen selebnya doang kali. Kan nanti OTW sana pelan-pelan. Kalau tapi kan kerjaan banyak banget nih, jadinya aku paling kalau aku sih majuin jam kerja aku, jadi kayak mungkin aku datang lebih pagi, jadi kan skala prioritas kita udah bikin nih tadi, yang penting itu semua ke checklist sih. Iya tuh, keren. Tapi itu mendukung programnya Indonesia Re, kan kita flexi time kan, kerja kan. Jadi itu juga salah satu supaya karyawan itu punya hal-hal demikian gitu. Misalnya dia sorenya nih mau ada futsal atau ada ngedance jam 5:30 atau jam 6. Nah, itu dia bisa berangkatnya jam 8, pulangnya jam 5 gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau yang pagi ada nge-gym gitu ya, ada kelas nge-gym atau paginya ada aktivitas lari, kita ada masuk jam 9, pulang jam 6. Jadi itu bisa sangat fleksibel dan memfasilitasi work-life balance tadi gitu ya. Aku bisa pilates dulu pagi-pagi. Itu baru ngantor. Tapi mandi dulu ya Mas Abi. Nah tadi kita udah jelasin nih gimana cara kita memisahkan atau membalancekan hobi dan juga pekerjaan kita. Nah sekarang kita ngomongin tantangannya apa? Kan tadi udah banyak bisanya nih, sekarang nggak bisanya apa sih, atau tantangan atau hambatannya dalam mencapai work life balance itu tuh gimana sih di kehidupan sehari-hari sebagai karyawan Indonesia Re Group ini teman-teman? Siapa? Saya? Oh, tadi lirik-lirikan ya, siapa nih? Tantangannya ya? Aduh, sebenarnya gini, kalau dari saya pribadi, tantangannya itu paling gampang kita kalau nunjuk orang, kita ngelihat jari yang lain tuh ke kita gitu kan. Jadi sebenarnya tantangan di diri kita sendiri gitu. Tips and triknya di awal, buat skala prioritas, terus time management sama disiplin. Jadi, nah kadang kita juga nggak munafik ya, kita juga kadang suka males atau lebih suka rebahan, main HP, sehingga apa yang sudah kita buat tadi, yang kita sudah susun tadi itu kadang suka geser atau segala macam. Nah, jadi harusnya kita sore itu bisa mungkin badminton atau kita bisa futsal, karena kita nggak disiplin sama kerjaan kita, kerjaan belum kelar, terus akhirnya kita nggak jadi main futsal, akhirnya kita jadi malah tambah stres karena kerjaan yang keburu-buru gitu kan, karena ada deadline dan lain-lain. Jadi tantangannya itu di diri sendiri. Alhamdulillah Indonesia Re Group dan Indonesia Re khususnya sudah sangat mendukung secara lingkungan atau environment-nya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sebenarnya kalau di Indonesia Re karyawannya khususnya kalau dibilang work life nggak balance gitu kan, karena perusahaan sudah mendukung, tinggal kitanya aja sebenarnya mau nggak sih ngebalancing gimana ngomongnya? Ngebalancing. Spuring kayaknya sih. Spuring balancing. Ngebalancing jadwal-jadwal kita itu tadi sehingga kita bisa punya kegiatan di luar kerjaan yang seimbang gitu. Ini kita nggak stres di kantor terus gitu. Keren banget Mas Nizar. Nih kalau Mas Abi mungkin banyak alasan ya mungkin, atau gimana Mas Abi? Dari mukanya tergambar. Kan itu memang dari diri kita sendiri. Betul. Bener sih, emang kadang tuh kan kita tuh kadang gini ya, mau dibilang agak kurang bersyukur kayak kadang dikasih fasilitas tuh banyak, tapi kadang kitanya yang males. Nah, tantangannya ya bener kata Mas Nizar, ya diri kita sendiri, kita harus yakinin diri kita gimana caranya. Ini ada fasilitas yang dikasih, ini adalah kelonggaran yang diberikan, yuk manfaatin dengan baik, yakinkan sama diri sendiri, ini harus dikerjakan, dan ini harus diatur dengan baik. Terus sama yang kedua, tantangannya adalah gimana caranya kita komunikasiin sama rekan kerja kita, karena kan kalau memang sesuatu yang tuntutan itu perlu pihak selain kita ya, rekan kerja, divisi lain, bagian lain, gimana caranya kita komunikasikan hal itu sih yang menurut aku penting. Oke, Mas Angga gimana nih tantangannya? Kalau tantangannya, kalau aku sih Mbak dipisahin nih ada dua. Jadi yang pertama yang tantangan dari internal dan tantangan dari eksternal juga. Kalau internal, kalau menurut aku pastinya seperti yang tadi Mas Nizar sampaikan sama Mas Abi sampaikan, internal itu pastinya diri kita sendiri. Kita mau
mau sukses apa enggak kan tergantung sama diri kita sendiri kan. Balik lagi Betul. kita berarti kalau mau sukses ya jangan malas. Seperti waktu kecil kan juga sama orang tua juga dibilang kayak gitu, ayo jangan malas biar supaya nanti sekolahnya lulus gitu, contohnya kayak gitu. Nah kalau dari eksternal tantangannya biasanya dudet pekerjaan kayak gitu. Contoh kecilnya misal lagi ada audit tahunan. Nah audit tahunan kan kita tuh sering banget kadang-kadang hari libur Sabtu atau Minggu itu kan ada penugasan pekerjaan karena mengejar deadline-nya auditor itu kan. Nah sehingga mau gak mau kita Sabtu atau Minggu itu harus kerja, harus ngikutin, harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Nah jadi itu yang eksternal. Nah kalau dari aku tuh dua tantangan itu yang bener amat sangat ini ya, menguji mental kita dan bagaimana cara kita manage supaya tantangan itu bisa jadi kesempatan buat kita untuk bisa berimprove ke depannya. Berarti kalau nanti menghadapi masalah itu lagi atau tantangan itu lagi kita udah terbiasa. Nah kalau yang dari internal biasanya tuh aku cari motivasi diri sendiri mbak gitu. Misalnya gini, kalau gue males-malesan nih ngeliatin handphone aja, ntar waktu berjalan terus ya kan, dari waktu berjalan terus kebuang waktu, ini belum selesai, itu belum selesai, gue main game Mobile Legends-nya ketunda nih gitu kan contohnya. Terus mau pergi sama anak nanti Sabtu Minggu nggak bisa gara-gara Sabtu harus nyelesain lagi. Nah otomatis udah kelola nih di diri sendiri nih mbak. Jadi pas udah kelola diri sendiri mau nggak mau jadi Jumat diselesaikan, lembur nggak apa-apa lah gitu, yang penting nanti Sabtu jangan keganggu. Dan aku tuh paling anti banget bawa pekerjaan ke rumah. Sebenarnya seperti itu sih mbak, karena aku udah membatasi diri bahwa kalau untuk Sabtu dan Minggu biasanya untuk keluarga kayak gitu. Nah kemudian kalau yang eksternal, kalau yang audit gimana gitu, ataupun yang di luar jam kerja tapi kita diharuskan bekerja gitu. Salah satu yang support kita itu timnya mbak. Tim itu pasti amat sangat membantu pekerjaan kita tuh cepat selesai kayak gitu. Nah, jadi menurut aku kalau tantangan dari luar, kita harus bisa berkolaboratif dengan tim, baik itu tim di bagian kita sendiri ataupun di beberapa departemen ataupun bagian-bagian gitu. Nah, jadi kalau kita sudah bisa memitigasi itu untuk selesainya cepat, ya insya Allah pas hari Sabtu jadinya kita nggak perlu lembur, nggak perlu harus bekerja, kita bisa waktu sama keluarga kayak gitu. Jadi tim itu harus kita libatkan, kemudian departemen lain atau bagian lain juga kita libatkan agar pekerjaan kita juga selesai dan tantangan yang menjadi tantangan itu bisa kita atasi dengan baik. Kayak gitu sih mbak. Oke, mantap banget nih jawaban dari Mas Nizar, Mas Abi, dan Mas Angga. Tadi kita udah kasih banyak pertanyaan mengenai work-life balance ini. Nah, satu pertanyaan terakhir dari aku. Boleh gak sih kasih tips and trick buat Sobat Rio nih untuk bisa gimana ya, menjaga etos kerja yang baik tapi tetap punya work-life balance sih biar mental health-nya pastinya tetap terjaga dan gak GERD. Gimana nih? Iya, GERD harus begini. Gimana nih? Dari Mas Abi dulu lah. Gimana Mas? Tips and triknya pertama, kenalin dulu budaya tempat kerjanya apa. Jadi kan kita nggak bisa egois juga ya, kita pokoknya pengen ini, tapi ternyata budaya di tempat kerjanya bukan itu. Terus teman-temannya juga nggak ya ngikutin budaya perusahaan. Jadi kita harus tahu dulu budayanya gimana, baru dari situ kita sesuaikan. Mana sih yang bisa kita lakukan, terus mana yang paling mungkin, terus kalaupun nggak bisa, gimana sih biasanya di perusahaan cara-cara untuk mendiskusikan hal kayak gitu. Itu aja sih singkatnya. Singkat, padat, jelas, menusuk. Oke. Itu dari Mas Abi. Silakan dari Mas Angga mungkin. Ya, kalau untuk tips and trick buat teman-teman semua, Sobat Rio maupun pendengar yang lain, kalau dari saya kan, tips and tricknya sama seperti tadi yang Mas Abi sampaikan, kenali dulu budaya perusahaan. Karena budaya itu adalah dasar kita berperilaku di perusahaan itu seperti apa, sehingga nanti membentuk kita seperti apa. Dan kalau sudah kenal, kemudian kita jalankan budaya tersebut agar kita juga terbentuk etos kerja yang baik tentunya, kayak gitu sih Mbak Nel. Nah setelah itu jangan lupa memprioritaskan skala-skala prioritas pekerjaan yang mana memang
perlu dan amat sangat segerakan sehingga akhirnya kita bisa memiliki yang namanya me time waktu kita. Nah, waktu kita itu atau me time itu baru kita lampiaskan dengan hobi-hobi kita. Yang mau nyanyi monggo, yang mau futsal monggo silakan, yang Mau Zumba, pilates, yoga silakan, sehingga menurutku itu akan tercipta yang namanya work life balance di perusahaan. Dan kita juga harus sangat amat bersyukur kalau perusahaan kita itu memberikan support bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang hobi kita ataupun yang bisa memfasilitasi hobi kita. Itu kita harus amat sangat patut disyukuri, karena kalau menurutku juga mungkin di luar sana banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih belum mengenal ataupun belum menyadari bahwa pentingnya work life balance di perusahaan. Kayak gitu sih Mbak. Keren banget nih Mas Angga emang. Oke, makasih Mas Angga tips and triknya. Kita lanjut nih ke tamu kita ketiga nih. Nggak usah deh, sudah dijawab semua. Kurang lebih, oke. Kurang lebih sama ya, bener banget apa yang dikatain Mas Abi, Mas Angga, bahwa kenali perusahaanmu gitu ya. Karena ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wah, berat banget. Peribahasa jadul loh itu. Gen Z tahu nggak ya itu ya? Tahu ya. Itu penting banget apa yang dikatain Mas Abi sama Mas Angga, kenali. Terus yang kedua juga tadi saya bilang di awal dan di-spill juga sama Mas Angga bahwa buat skala prioritas, buat time management dan juga disiplin itu juga penting. Cuman satu yang paling penting, be profesional itu penting, itu tanggung jawab, tapi sehat raga jiwa, jiwa raga itu jauh lebih penting. Makasih. Oke, terima kasih banyak nih kakak-kakak, Mas Nizar, terima kasih, Mas Abi, terima kasih, Mas Angga, terima kasih. Mungkin aku izin konklusiin sebentar kali ya dari diskusi kita pada hari ini. Nah, tadi kita udah mendengarkan penjelasan mengenai work-life balance itu kayak gimana cara tetap menjaga keseimbangan antara hobi dan juga pekerjaan, gimana cara tetap bertanggung jawab atas tuntutan pekerjaan. Yang pastinya tips and trick ini udah dipaparkan oleh 3 tamu kece kita nih pada hari ini, teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi kan tadi kita udah bahas ya, mungkin aku bisa tutup podcast ini dengan berterima kasih kepada 3 tamu super kita pada hari ini, dan mungkin kita bisa bertemu lagi di acara-acara Indonesia Regroup ya selanjutnya ya. Pasti ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, aku izin akhiri podcast ini. Terima kasih, sampai bertemu di Ren Podcast episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.